Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Mas. Penulis Indra Adil. Bekasi, Mei tahun 2005. Sultan baru saja selesai melatih silat murid-muridnya yang sebagian besar berprofesi sebagai pengemudi ojek. Mereka berkumpul di halaman gedung Oriza Kompleks Bulog, Jati Melati, sambil minum-minum ringan dan bersenda gurau. Silat Minang itulah silat yang diperkenalkannya kepada masyarakat di Jati Melati, terutama kepada komunitas tukang ojek. Saat itu sedang marak-maraknya perampokan terhadap pengemudi ojek di wilayah Bekasi. Sultan yang baru sekitar 2 tahun tinggal di Jati Melati telah akrab bergaul dengan para pengemudi ojek yang sering digunakannya bila bertugas keluar rumah. Setelah maraknya perampokan terhadap pengemudi ojek beberapa bulan terakhir ini, timbullah niat Sultan untuk membantu para pengemudi ojek dalam mempertahankan diri dari gangguan perampok atau meningkatkan rasa percaya diri dalam beroperasi, terutama malam hari. Niat ini mendapat respon positif dari para pengemudi ojek. Sehingga sudah 11 bulan ini latihan silat Minang Sultan berjalan dengan baik. Karena sifatnya membantu, Sultan tidak memungut biaya dari para pengemudi ojek tersebut. Tetapi beberapa pengemudi ojek berinisiatif mengumpulkan dana Rp1.000 per hari pada salah satu rekan untuk diberikan kepada Sultan setelah terkumpul selama 1 bulan. Agar tidak mengecewakan para muridnya, Sultan menerima dana itu setiap bulan yang lalu ditabungnya dalam rekening khusus. Dari awal latihan yang mulainya hanya 13 orang, setelah berjalan 11 bulan, murid Sultan sudah mencapai 139 orang yang anggotanya melebar ke masyarakat umum. Karena itu terpaksa latihan dibagi dalam 3 rombongan dengan perbedaan waktu. Hari ini Sultan sengaja mengumpulkan seluruh muridnya dalam satu latihan bersama. Adik-adik semua, hari ini saya sengaja mengumpulkan kalian untuk berbincang-bincang tentang hal-hal yang mungkin baik bagi kita perbuat untuk kemaslahatan kita bersama. Semua muridnya diam mendengarkan. Dalam 11 bulan ini, dari uang yang awalnya kalian kumpulkan 13.000 sehari, bulan pertama bisa terkumpul 690.000. Karena setiap minggu selalu ada penambahan anggota persilatan kita, uang yang bulanannya pun ikut bertambah. Kini sudah terkumpul uang di rekening khusus yang saya buat sekitar 17 juta rupiah lebih. Saya tidak menduga bahwa kalian bisa dengan konsisten mengumpulkan uang 1.000 sehari dari hasil kalian menarik ojek. Ini menurut saya luar biasa. Bila saja kita membuat sebuah koperasi simpan pinjam dengan anggota sebanyak anggota persilatan kita saat ini saja, maka kita akan mampu mengumpulkan uang 139.000 setiap hari atau 4.170.000 setiap bulan. Artinya, dalam 1 tahun akan terkumpul 50 juta rupiah lebih. Ini sudah bisa membuat 1 bengkel motor komersil yang lengkap. Sehingga bila ada motor kalian yang rusak, sementara uang sedang kosong, kalian tetap bisa memperbaiki motor dengan bayar belakangan. Tentunya juga dengan biaya yang murah bagi anggota dan biaya normal bagi yang bukan anggota koperasi. Jadi dengan anggota tetap saja atau tidak bertambah, setiap tahun kita sudah bisa membangun 1 bengkel motor beserta penjualan spare part-nya. Apalagi bila kita memperluas keanggotaan. Semua yang hadir saling bergumam mengomentari pidato pendek Sultan. Seseorang bernama Emon yang memang dikenal sebagai pentolan pengemudi ojek kolong jembatan tol mengangkat tangannya. Ya, silakan Mon, tanggap Sultan. Bang Sultan,
Di samping uang yang kami serahkan kepada abang, yang tadinya kami maksudkan untuk abang pribadi karena melatih kami silat Minang, sejak beberapa tahun ini kami juga sudah melakukan pengumpulan uang untuk simpan pinjam tanpa ada lembaganya. Dan kami sudah melakukan peminjaman uang tanpa bunga terhadap anggota kelompok seperti yang abang uraikan tadi. Di kas masing-masing kelompok ojek kita saat ini, saya kira setidaknya ada simpanan antara 8 sampai 10 jutaan. Jadi dari 5 kelompok ojek yang sebagian besar anggotanya ikut persilatan kita ini, mungkin sudah terkumpul 40 juta rupiah lebih. Sultan terkesima mendengarnya. Apa? Kalian sudah menerapkan seperti apa yang saya uraikan sebentar tadi? Betul bang, sambut seorang tukang ojek kelompok Bulog 1 bernama Ipon. Kami memang sudah melakukannya, tapi hanya untuk kepentingan anggota kelompok masing-masing saja. Seandainya kita mau bikin koperasi, memang itulah yang dipikirkan oleh kami selama ini. Tetapi kami nggak berani untuk memulai. Takut nggak ada yang mampu dan punya waktu untuk mengurusnya. Dan juga nggak ngerti cara ngurus izin-izinnya, apalagi menjalankan koperasinya. Kami sangat buta tentang hal koperasi. Cuma pernah dengar-dengar selentingan kabar tentang koperasi yang malah membuat kami takut, bang. Sultan tersenyum, senyum lucu mendengar alasan ketakutan mereka mendirikan koperasi dan senyum senang mendengar bahwa mereka ternyata telah melakukan hal yang olehnya baru terpikirkan. Ini luar biasa, pikir Sultan. Akhirnya, Agustus tahun itu juga, koperasi O Trans KD berdiri dengan 144 pendiri. O Trans KD adalah kependekan dari Ojek Transportasi Kota dan Desa. Suswan Baurekso adalah salah satu sahabat Sultan sejak mahasiswa yang berjasa dalam membesarkan O Trans KD. Sejak berdirinya koperasi ojek di bulan Agustus 2005, keanggotaannya bergerak cepat ke atas. Tahun 2005 saja anggota O Trans KD sudah mencapai 1.300 orang. Suatu peningkatan yang luar biasa, mengingat itu baru keanggotaan dari 3 kecamatan di Bekasi Barat, yaitu Pondok Gede, Pondok Melati, dan Jati Sampurna. Saat itu O Trans KD bahkan mampu mengumpulkan uang hampir 40 juta per bulan sebagai simpanan tetap anggota. Sungguh akumulasi dana yang terasa luar biasa saat itu. Di tahun itu pula lah O Trans KD melakukan kerjasama pemakaian kartu ATM sebagai tanda anggota koperasi dengan Bank BRI. Di pertengahan tahun 2006, setelah melalui survei pasar didapatkan angka 300 pelanggan tetap dengan jumlah belanja 1,2 juta rupiah per bulan per orang. Sebuah minimarket mencapai break-even point. Pada tahun itu juga, O Trans KD sudah mampu membangun satu minimarket milik sendiri di Jalan Raya Hankam. Meskipun tanahnya masih disewa, bangunannya sudah merupakan bangunan yang dibangun sendiri sebagai kompensasi sebagian sewa tanah selama 5 tahun. Dengan keanggotaan koperasi 400 orang lebih di Kecamatan Jati Melati yang otomatis menjadi pelanggan tetap, minimarket pertama ini sungguh merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Artinya setiap bulan omset minimarket itu sekurang-kurangnya adalah 480 juta rupiah per bulan. Itu hanya omset yang berasal dari pelanggan tetap anggota koperasi setempat. Bila dalam satu bulan bersangkutan terdapat pembeli dari luar anggota koperasi, dan itu pasti ada, maka sudah tentu omset tersebut lebih tinggi lagi. Mengapa pelanggan tetap begitu setia belanja pada minimarket O Trans KD? Karena untuk setiap anggota koperasi setiap tahun pasti akan mendapatkan dividen dari usaha tersebut sesuai dengan jumlah total simpanan tetap bulan sebelumnya. Dana simpanan tetap yang secara cepat terkumpul terus ditambah keuntungan bersih O Trans KD setelah dikurangi pembagian dividen kepada seluruh anggota digunakan untuk membutuhkan koperasi-koperasi khusus seperti koperasi susu, koperasi peternak sapi, peternak kambing, peternak ayam, koperasi nelayan, koperasi perajin, bahkan didirikan koperasi pemulung. Semua merupakan koperasi mandiri yang memiliki minimarket sesuai jenis bisnis masing-masing, kecuali anggota koperasi pemulung yang digabung ke O Trans KD. Seluruh minimarket itu tergabung dalam satu perusahaan holding bernama PT Koperasi Bersama Indonesia dengan direktur utamanya Suswan Baurekso. Sementara itu, Koperasi O Trans KD sudah menjangkau seluruh Indonesia dengan keanggotaan mencakup juga pengemudi ojek online serta petani, nelayan, sehingga outlet minimarket O Trans KD juga sudah ada di seluruh provinsi Indonesia dengan jumlah persisnya 9.753 minimarket O Trans KD. Kini PT KBI telah memiliki kantor pusat bertingkat 33 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Dalam percaturan politik dalam negeri selama belasan tahun atas perintah Sultan, baik PT KBI maupun O Trans KD dilarang keras turut aktif berpolitik praktis
mendukung siapapun. Anggota koperasi diwajibkan untuk ikut memilih dalam setiap pilkada, pemilu ataupun pilpres, tetapi tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota partai ataupun menjadi juru kampanye suatu partai. Selama beberapa kali pilkada, pemilu, dan pilpres, Koperasi O Transkade berkali-kali diajak, diseret, bahkan dipaksa untuk ikut politik praktis lewat pengurus-pengurusnya. Tetapi mereka semua bergeming, tidak bisa dijebloskan ke dalam kancah politik praktis. Hampir semua parpol yang ikut pemilu, bahkan termasuk yang belum diakui bisa ikut pemilu, membujuk dengan segala cara agar O Transkade bersedia masuk ke partai mereka. Tak ada yang digubris. Sultan telah menegaskan kepada seluruh pengurus koperasi maupun jajaran direksi dan komisaris holding atau anak perusahaan yang tergabung dalam O Transkade, bila ada yang ikut politik praktis, baik masuk anggota partai maupun ikut aktif berkampanye untuk suatu partai, sama artinya dia mengundurkan diri dari kepengurusan di lingkungan O Transkade. Bagi anggota O Transkade, perintah Sultan adalah perintah Tuhan. Maka jadilah, baik O Transkade maupun PT KBI tetap menjadi suatu organisasi usaha profesional independen sejauh ini. Ruangan kembali hening. Sultan menganggukkan kepala kepada Johannes Tiro yang menoleh ke arahnya sambil bertanya tadi. Sultan pun menjawab, "Dengan sejujurnya tuan-tuan sekalian yang berada di ruangan ini, saya pasti sangat tahu tentang koperasi kami yang telah diuraikan dengan sangat tepat oleh Tuan Johannes barusan. Hanya kalau boleh tahu, dari mana tuan-tuan semua memiliki data koperasi kami sebegitu detail dan lengkap?" Sultan menengok kepada Johannes Tiro. Karena meski mengucapkan pertanyaan itu kepada seluruh yang hadir di ruangan itu, sebenarnya Johannes Tiro lah yang dituju. Johannes Tiro tersenyum. Sekilas terbersit senyumnya seperti mengejek. Sultan terkesiap sambil bertanya-tanya. Mungkin cuma khayalanku saja, pikirnya. Johannes Tiro memandang ke satu arah sambil berucap, "Mungkin Tuan Suswan bisa menjawab pertanyaan ini." Masya Allah. Mestinya aku sudah menduga hal ini, pikir Sultan. Dari deretan kursi sebelah kanan berdiri rekan sekaligus sobat kental Sultan, Suswan Maurekso, yang tak lain adalah Direktur Utama Holding PT Koperasi Bersama Indonesia. Semua hadirin tertawa spontan serentak sehingga mencairkan suasana yang sejak tadi sangat serius. Suara tertawa serentak membahana diikuti tertawa Johannes Tiro dan Sultan sendiri. Mestinya saya sudah menduga, dasar memang saya ini tolol. Sultan tertawa sambil menepuk keningnya dengan telapak tangan kanannya. Sudah cukup jawabannya, tidak usah saudaraku Bung Suswan menjawab lagi. Sosok Anda saja sudah cukup mewakili. Suasana menjadi cair, saling komentar di antara penghadir berseliweran. Johannes Tiro pun berkomentar, memang Don mestinya duduk saja di rumah. Laporan operasi perusahaan berjalan terus. Ketawa penghadir meledak lagi. Sudah batas untuk menjadi presiden. Celutuk seorang pria dari tengah. Suasana menjadi riuh kembali sementara Suswan sudah duduk di kursinya kembali. Johannes Tiro tertawa-tawa sambil menepuk punggung Sultan. Betul-betul keakraban yang tercipta tanpa sengaja. Seorang penghadir mengangkat tangan kanannya meminta izin bicara dengan wajah sumringah. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah santai. Bahkan telah muncul seseorang yang berani berbicara selain Johannes Tiro dan Sultan sendiri. Tuan Sultan, menurut pendapat saya, Tuan pasti telah memahami semua ini dan kami tinggal menjalankan tugas kami untuk memunculkan Tuan Sultan sebagai alternatif paling tepat untuk memimpin bangsa saat ini. Pemimpin yang kami semua yakini akan mampu membawa kita, bangsa Indonesia, keluar dari semua kemelut yang sedang melanda kita, baik kemelut ekonomi maupun politik dan sosial. Pemimpin yang bukan dari kotak-kotak parpol ataupun ormas. Pemimpin yang telah membuktikan dirinya mampu memimpin jutaan bahkan belasan juta manusia dari keterpurukan ke tempat yang lebih bermartabat. Pemimpin yang sudah menunjukkan dirinya tidak membutuhkan harta benda berlebihan. Tidak membutuhkan jabatan-jabatan formal kenegaraan. Pemimpin yang tidak menawar-nawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin apapun. Yang menurut kami semua di sini, pemimpin yang lengkap luar dalam. Apakah Tuan Sultan menerima aklamasi dari kami ini? Suasana kembali hening. Sultan berusaha mempertahankan suasana yang telah cair agar tidak mencekam lagi. Baik. Saya sudah memahami hal ini. Meski masih cukup banyak pertanyaan penting yang perlu jawaban,
Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tuan-tuan semua dengan kapasitas masing-masing yang Tuan miliki akan mampu menggolkan niat yang telah tuan-tuan patrikan. Meski cukup banyak hal yang belum saya pahami, saya tetap meyakini hal yang telah saya ucapkan barusan. Untuk lebih memuaskan kebutuhan psikologis saya nanti, saya akan bicarakan saja berdua dengan Tuan Johannes tentang cara mencapai tujuan bersama kita. Wow, tujuan bersama kita. Tanpa disadari Sultan, ia telah terbawa ke dalam arus emosi kelompok yang sebenarnya belum jelas benar motivasi mereka ini. Ya, Tuhanlah yang telah memberikan keyakinan itu. Tak ada perdebatan lain, Sultan pun melanjutkan. Sekarang tampaknya ada hal paling penting yang kita lupakan bersama. Sultan menahan suaranya. Semua terdiam, termasuk Johannes Tiro. Hal paling penting apa ini maksud Sultan? Apa tuan-tuan tidak lapar? Terdiam sejenak, tiba-tiba meledak lagi tawa gembira seperti tadi yang membuat suasana akrab kembali. Johannes Tiro pun geleng-geleng kepala. Tak disangkanya orang yang terhebat di negeri ini ternyata suka guyon juga.